Dan orang yang suka meremehkan orang lain biasanya adalah orang yang masih ada konflik di dalam dirinya. Gini saya kasih tahu, semua konflik dengan diri sendiri itu awalnya di pikiran. Tapi begitu sudah dengan orang lain, karena yang di pikiran sudah keluar dari sini. Sehingga kata-katanya terkadang tidak mengenakan. Makanya orang-orang yang sudah berada di tingkatan cinta kasih, kalau mau bicara itu dia kontrol. Apakah yang kita bicarakan ini menyenangkan, menyinggung perasaan orang? Dijaga betul itu perasaan itu. Dan orang yang suka meremehkan orang lain, jelas ya, itu di dalamnya masih kosong. Makanya apapun yang diomongkan, pasti omong kosong. Karena sesungguhnya manusia itu dilihat dari cara dia memperlakukan orang lain. Kalau dia memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri, itu berarti sudah isi. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang omong kosong itu haus dengan pujian. Sering bicara alhamdulillah, segala puji habis untuk Allah, tetapi masih haus dengan pujian. Pengen tahu orang yang haus dengan pujian? Gampang kok. Hina aja dikit, meradang. Itu cara ngetesnya. Hina aja sedikit, meradang. Karena orang yang haus dengan pujian selalu tidak siap dengan hinaan. Walaupun dia mengatakan segala puji milik Allah, omong kosong. Kata alhamdulillahnya itu omong kosong, tidak nyata dalam dirinya. Kalau dia mengatakan segala puji habis buat Allah, dia tidak tumbang ketika dipuji, dia pun tidak tumbang ketika dicela, dia pun tidak terbang ketika dipuji. Pujian dan celaan bagi dia sama nilainya. Udah gitu nggak kalian? Sudah? Bilang aja sudah. Kenapa sih? Sudah 1%, kan udah bagus itu juga. Jadi oleh karena itu maka orang yang maaf ya, suka menyesali keadaan. Setiap ada yang terjadi disesali. Makanya saya bilang kemarin di kelas holistik, saya bilang begini di pertemuan pertama. Kenapa kalian bertemu saya? Itu pertanyaan saya. Diam semuanya, gak ada yang menjawab. Saya bantu menjawab. Yang mempertemukan kalian dengan saya adalah segala hal yang tidak kalian kehendaki terjadi dalam hidup kalian. Betul? Di kelas holistik itu yang sakit, yang stres, macam-macam. Sakit dikehendaki? Tidak. Stres dikehendaki? Tidak. Penderitaan dikehendaki? Tidak. Gara-gara itu hadir, maka mereka ketemu saya. Jadi yang mempertemukan kalian dengan saya itu bukan hal yang kalian kehendaki, tetapi karena ada hal yang tidak kalian kehendaki, kalian bertemu saya. Pertanyaan saya berikutnya, berarti yang kalian tidak kehendaki dan itu terjadi, baik apa buruk? Langsung pada keluar air matanya. Kalau begitu baik ya. Dan kalau kalian sedang mendapatkan yang kalian kehendaki, kalian gak akan ketemu saya. Sama kalian di sini juga begitu modelnya. Ya kan? Cari guru spiritual kan kalau ada masalah. Ada masalah nggak cari guru. 2, haus pujian. Makanya orang yang haus pujian udah jelas kosong. Masih enggak? Masih apa tidak? Yang ketiga, mudah marah ketika dikritik. Ini ciri orang kosong. Kalau dikritik sedikit aja marah. Wah, cari-cari pembenaran. Tidak siap. Tidak terbuka. Sangat tertutup. Makanya orang-orang yang suka menyesali keadaan, mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Suka membicarakan sesuatu yang tidak penting, yang tidak bisa diubah. Biasanya suka cerita masa lalu. Kadang-kadang membicarakan masa depan yang tidak-tidak. Di sini masih ada iri hati, hidupnya selalu membandingkan dia dengan orang lain. Malas, pengangguran, tidak mau beraktivitas, tidak energetik. Itu ciri-ciri omong kosong semua itu. Maaf ya, saya bahas. Dan setelah ini kita akan tahu apakah saya isi
atau kosong. Itu aja. Yang keempat, enggan mengakui ketika dia tidak tahu. Orang yang kosong, kalau dia tidak tahu, dia tidak pernah mengakui kalau dia tidak tahu. Selalu memposisikan diri seakan-akan sebagai orang yang tahu, padahal yang diomongkan oleh dia itu kosong. Omong kosong. Itu. Jadi saya ketika bikin masjid ini terus terang, kesulitan saya mencari khotib yang bisa ngisi khutbah Jumat tiap Jumatan yang tidak omong kosong. Karena saya sendiri tidak bisa tiap Jumat harus ngasih ceramah. Dan kalau saya ngasih ceramah selalu berbahaya. Karena kebanyakan belum siap dengan yang isi. Lebih senang yang omong kosong. Oleh karena itu maka sudahlah, saya bilang sama ketua DKM, udah siapa aja suruh ceramah. Gak masalah. Cuman saya sering berpikir masjid ini kan dibuat tidak mudah. Inginnya sih masjid ini diisi dengan ceramah-ceramah agama yang isi. Itu maunya saya. Nah supaya saya tidak kecewa, saya bebaskan keinginan saya pada orang. Udahlah yang penting mah ayat Jumatan weh. Sementara begitu. Jadi kalau kalian nanti mau daftar jadi khotib, boleh hari ini. Daftar sama Ustaz Ridwan. Bisa. Gak usah panjang-panjang ceramah tuh. Panjang gak jelas. Ada juga yang pendek tambah gak jelas. Ceramah itu gak usah panjang. Makanya kalau di sini ceramah Jumat udah saya kasih tulisan gak boleh lebih dari 7 menit. Buat apa? Omong kosong, cerita aja sejarah masa lalu yang tidak terjadi pada dirinya, buat apa? Ya. Makanya saya kalau di sini ada yang lama-lama ceramah ngayayai itu bahasa Inggrisnya. Panjang kemana? Udah saya bilang hentikan besok. Kasih honor agak besar. Ya memang itulah ya. Tidak gampang ngurus masjid itu. Ya. Yang kelima, tidak suka mendengarkan pendapat orang lain. Jadi kelihatan ya, ciri orang kosong: 1, meremehkan orang lain; 2, haus pujian; 3, marah ketika dikritik; 4, tidak pernah ngaku kalau dia tidak tahu. Selalu ingin dibilang sebagai orang yang tahu. 5, nih, tidak mau mendengarkan. Saya yakinlah kalau kalian nomor 5 enggak. Karena buktinya hari ini mau mendengarkan saya. Nomor 5 udah pasti tidak lah. Ting tah opat mah. Ya. Jadi sebetulnya omong kosong ini tadi saya bilang gibah. Gibah dari goibiyah. Goibiyah itu membicarakan hal-hal yang goib. Hal-hal yang tidak pasti. Ya. Oleh karena itu maka judi itu haram. Judi itu berbicara yang goib. Judi itu haram. Nah apa yang haram? Membiarkan diri kita dalam ketidakpastian. Contoh, ini contoh judi. Udah tahu judi? Bilang kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Udah tahu? Mau saya kasih tahu? Belum kan? Nah, bilang aja. Saya tanya, kamu kalau mati nanti, ya terang apa gelap? Jawabannya apa? Wallahu alam. Taeta judi teh. Kamu nanti selamat apa celaka? Wallahu alam. Gimana Allah we? Taeta judi teh. Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian itu judi. Itu yang disebut dengan bertenung. Itu yang disebut dengan mengundi nasib dengan anak panah. Makanya Rasulullah mengatakan memanah itu penting. Malah memanah beneran. Memanah itu artinya supaya kita memiliki fokus dalam hidup. Supaya kita memiliki arah dalam hidup. Arahkan anak panah kita ke arah yang tepat untuk mencapai tujuan.
Bukan olahraga harus memanah, olahraga mana we ngesang. Bade lari mangga, bade jogging mangga. Tidak ada klasifikasi kalau olahraganya memanah masuk surga, poli mah teu cen. Solo goto pisan ya. Mengklasifikasi itu. Makanya di pesantren nggak ada poli, nggak ada main bola, basket, hanya memanah dan berkuda. Tahu berkuda? Naik kuda, salah lagi. Ini omong kosong. Kumaha mun teu boga kuda? Kuda tuh ini nih kuda. Sekarang ini kita sedang berkuda. Kendalikan nih ya oleh kesadaranmu. Kita tuh sekarang sedang naik kuda. Karena kita sedang naik kuda, kendalikan kuda kita. Jangan jadi kuda liar, kendalikan. Dengan apa? Dengan cara memfokuskan pada tujuan. Itu memanah. Makanya memanah dan berkuda. Ngartos ya tante. Basket haram. Main bola haram. Sekarang Piala Dunia di Qatar. Qatar itu negara Islam. Suka nonton bola? Inggris sama Iran kalah mana? Kalah? Berapa? 6-1. Benar berarti nonton. Berapa? 6-2. Benar berarti nonton. Ya benar nonton. Cuman ada yang tuntas, ada yang tidak. Kalau saya nontonnya sampai 5-1. Saya nonton sampai 5-1. Nah itu yang 6-2 tuntas. Semuanya benar. Nah itu namanya nggak omong kosong. Paham? Jadi omong kosong itu bahasa Arabnya gibah. Gibah dari goibiyah, membicarakan hal-hal yang goib, yang tidak pasti. Jadi apapun yang dibicarakan kalau masih goib itu sebetulnya omong kosong. Sekalipun kalian sedang berbicara hal-hal yang disebut dalam tanda kutip suci. Kalau tidak dialami oleh diri sendiri itu berarti masuk dalam tataran goibiyah. Nah, jadi omong kosong itu satu, membicarakan sesuatu yang tidak pasti. Yang kedua, membicarakan sesuatu hanya berdasarkan persepsi. Persepsi berarti produk dari pikiran. Yang ketiga, membicarakan sesuatu tanpa bukti. Yang keempat, membicarakan sesuatu hanya berdasarkan fiksi dan ilusi. Yang kelima, membicarakan sesuatu tanpa isi. Yuk, sekarang saya mau nanya, sering gak terjebak pembicaraan yang seperti ini? Membicarakan sesuatu yang tidak pasti, membicarakan sesuatu berdasarkan persepsi, membicarakan sesuatu tanpa bukti, membicarakan sesuatu hanya fiksi dan ilusi, membicarakan sesuatu tanpa isi. Sering? Sering banget. Dan yang lucu, membicarakan kelima hal ini di tempat-tempat suci. Padahal semuanya ilusi. Itu? Yuk atau sekarang mah bicara tuh yang ada isi, bicara Allah, tahu Allah. Bicara iman, mengalami iman. Bicara Islam, merasakan rasanya Islam. Bicara takwa, sudah tahu laku takwa yang sesungguhnya. Bicara saum, sudah mencapai saum yang sebenarnya. Bicara zakat, sudah mencapai kesucian jiwa. Bicara haji, sudah bisa berkunjung ke Baitullah yang sejati dalam diri. Indah gak gitu? Bicara syahadat, sudah mengalami penyaksian. Bicara malaikat, sudah tahu malaikat. Nyata barangnya, kelihatan wujudnya nyata dalam diri. Bicara surga dan neraka, nyata. Sudah memasukinya saat ini, di sini, sekarang. Bicara akhirat, sudah bisa mencapainya sekarang. Karena akhirat adalah terminal terakhir kita sekaligus terminal awal kita. Akhirat adalah Allah yang ada dalam diri kita. Coba kalau nyata semuanya begitu, indah gak? Indah.
Sehingga yang dibicarakan itu membuat kita menjadi percaya diri karena nyata. Oleh karena itu saya ingin mengatakan, omong kosong itu apa? Masa lalu tuh omong kosong. Sudah tidak ada bersama kita lagi. Sudah lewat. Masa depan omong kosong. Karena masa depan itu belum kita jelang. Masa kini itulah kenyataan. Oleh karena itu saat inilah saat yang paling penting. Karena saat ini saat yang paling penting. Lihat semua orang yang sedang bersama kita saat ini semua orang penting. Maka lakukan hal penting pada orang penting. Karena saat ini hal yang paling penting. Jangan menunda kalau mau melakukan kebaikan. Sekarang. Hadir di sini saat ini sekarang. Itu pelajaran dari saya yang diulang-ulang. Sesungguhnya hanya untuk membuat kita supaya tidak omong kosong. Jadi lebih baik diam tapi tahu daripada bicara tetapi tidak mengerti yang dibicarakan. Karena itu omong kosong. Tahu saja diam. Apalagi kalau tidak tahu, diam. Teu naon ngomong wae. Ditanya bingung. Iya. Diam adalah emas, tapi bicara adalah baik. Diam adalah emas, tapi bicara baik adalah berlian. Boleh nggak bicara? Boleh, asal bicara yang ada isinya. Itu namanya berlian. Tapi kalau bicara yang nggak ada isinya, udah diam aja, itu emas. Itu. Jadi diam itu emas. Makanya kalau istri kita minta emas, diam saja. Kalau marah-marah bilang diam itu emas. Selesai kan? Iya, ini ilmunya saya kasih tahu. Kadang diam dan menunggu lebih bernilai daripada bergerak tanpa arah. Ini yang namanya mindfulness. Karena terkadang kita ini mohon maaf. Setiap ada sesuatu yang tidak cocok dikomentari. Setiap ada sesuatu yang ini, apa sih istilah anak mudanya tuh sekarang? Kepo. Pengen tahu aja gitu, ya. Makanya disinilah pentingnya mindfulness. Diam dan menunggu. Diam dan menunggu. Gini, saya kasih tahu. Kalau kita ketemu orang baru, gak usah pameran dulu lah, diam aja, simak. Kalau bertamu, simak aja dulu. Saya kemana-mana kalau ketemu dengan orang-orang baru, diam aja. Tidak usah memperagakan diri, tidak usah mengenalkan diri terlalu jauh. Karena nanti juga orang akan tahu siapa kita kok. Nah cuman kita tidak mau menunggu, ingin segera orang tahu siapa diri kita. Ada ketidaksabaran dalam diri kita. Nah itu sebetulnya hati-hati, itu bisa ciri orang yang kosong. Jadi ada dua hal yang amat baik jika dilakukan. Satu, bicara yang baik atau diam. Jadi mulai sekarang supaya kita tidak terjebak omong kosong, daripada kita bicara yang kosong, lebih bagus diam. Kecuali yang kita bicarakan itu sudah kita buktikan, sudah kita rasakan, baru dibicarakan. Itu bicaranya ada isinya. Mohon maaf para sahabat, pernah nggak dengar orang omong kosong? Gimana rasanya kita yang mendengar? Gimana? Apa? Gak enak kan? Hambar kan? Ya, bahkan terasa memuakan. Bahkan terasa waktu itu seperti lama menunggu yang semacam itu. Betul nggak? Gitu. Karena nggak ada energinya. Nggak ada energinya. Makanya kalau khutbah Jumat biasanya suka ada suara. Apalagi khutbahnya panjang, nanti suara yang khutbah itu diiringi dengan
Itu musiknya. Kenapa timbul iringan musik semacam itu? Jangan-jangan karena yang dibicarakan omong kosong. Karena kalau yang dibicarakan gak ada isinya tuh gak nyambung, gak ada persambungannya, ya, tidak ada resonansi istilah bahasa kerennya. Diam adalah teman sejati yang tidak pernah mengkhianati. Karena apa? Bicara bahkan terkadang suka mengkhianati. Tapi diam itu sudah dipastikan, itu teman sejati yang tidak akan pernah mengkhianati. Jika tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, jangan katakan apapun. Nah, suka ada dorongan dalam diri ingin bicara, padahal yang dibicarakan tidak penting. Nah, biasanya suka salah jadinya bicaranya, dan ngarang. Betul nggak? Saking ingin bicara, terkadang tidak ada yang perlu dikatakan. Itu bahaya, karena kadang-kadang ada dorongan dalam diri kita untuk mengatakan sesuatu, jadi salah. Bukan sekedar omong kosong, salah jadinya. Percakapan paling penting dalam hidup kita terjadi dalam keheningan. Jadi diam itu bagus kalau kita melakukan percakapan dengan diri kita dalam keheningan. Makanya rajin-rajin melakukan percakapan dalam keheningan dengan diri kita. Di situ kita sedang belajar supaya tidak omong kosong. Kebisingan menciptakan ilusi. Nah, kebisingan biasanya bising itu karena banyak yang berbicara tapi kosong. Bising kan? Gitu. Diam membawa kebenaran. Hanya diam yang membawa kebenaran. Lihat pohon, diam. Makanya pohon itu sering disebut sebagai lambang meditasi yang agung. Diamnya pohon berkarya. Diamnya pohon menyumbang. Diamnya pohon memberikan sesuatu pada manusia. Yuk kita belajar dari pohon. Jadilah seperti akar, diam dalam kegelapan. Walaupun dia yang paling berjasa memberikan makanan pada seluruh bagian pohon. Keren gak akar? Kan kalau akar keluar dari tanah, pohonnya mati. Jangan ingin pameran. Kalau ingin kalau berbuat kebaikan, berbuat saja. Ya, mulai sekarang begitu ya. Iya. Udah kecil nyumbangnya, selalu pakai kata-kata, gak apa-apa ya ayah guru. Kecil juga yang penting ikhlas. Ya udah saya jawab, yang ikhlas tuh banyak. Yang kita kan suka bersandiwara seperti itu. Keheningan itu murni dan suci. Itu menyatukan orang karena hanya mereka yang merasa nyaman satu sama lain yang dapat duduk tanpa bicara. Pada titik tertentu terkadang kita harus belajar duduk tanpa bicara. Karena duduk tanpa bicara, kalau frekuensi kita sama, kita udah bisa saling mengerti. Makanya itulah ya, kalau kita sudah bisa seperti itu yang disebut dengan merasa sebelum terasa. Tidak usah banyak cakap, tetapi kita bisa memahami orang. Itu yang disebut dengan duduk tanpa bicara. Sama seperti kita sedang meniti ke dalam diri, duduk tanpa bicara kan? Tapi tiba-tiba kita jadi ngerti, jadi pinter. Karena Allah cara mengajarkan kita tidak menggunakan kata-kata, tidak ada suaranya. Hanya getaran-getaran ilahi saja. Dan getaran-getaran ilahi itu ketika resonan dengan getaran kita, ada banyak yang disampaikan oleh Allah. Itu yang namanya wahyu. Ya terlalu keren lah kalau bagi kita kalau wahyu, sebut saja itu adalah intuisi. Jadi apa sih wahyu itu? Getaran-getaran ilahi yang bisa ditangkap oleh penerimanya. Sehingga sang penerima itu dalam keadaan hening dan diam tanpa bicara, duduk, tetapi bisa menangkap yang dimaksud. Disitulah yang disebut dengan ilmu sejati. Jadi bagusnya kan sebetulnya pengajian kita itu, saya duduk di sini, kalian duduk di sana, kita duduk tanpa bicara. 2 jam udah selesai, kita duduk tanpa bicara, tahu-tahu semua punya rangkuman. Keren kalau gitu. Keren kalau gitu ya. Insya Allah pengajian kita akan ditinggalkan banyak orang. Meditasi adalah keheningan, memberi energi dan memuaskan. Diam adalah ekspresi fasih, ya, dari hal yang tak bisa diungkapkan. Karena terkadang keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jadi kadang-kadang keheningan kan dalam kejujuran kita lebih keras daripada kata-kata.
Makin tenang kita makin bisa mendengar. Makanya tidak mungkin kalian bisa mendengar tanpa tenang. Karena orang yang tenang ketika mendengar dia merespon. Nah ada orang kan yang tidak tenang ketika mendengar, belum tuntas dia mendengar sudah merespon. Ada kan gitu? Nah itu yang disebut dengan berantem. Itu yang disebut dengan konflik. Coba kalau ada orang yang sedang marah, dua, ini ngomong belum selesai, ini udah ngomong lagi, ini ngomong selesai, terus aja sepanjang waktu itu terjadi salah persepsi karena dia tidak mau mendengar, belum tuntas, belum mengerti sudah ngomong, karena di sini ada kemarahan, ada emosi. Makanya menghadapi orang yang semacam itu kuncinya sederhana kok, antepkeun. Keheningan adalah sumber kekuatan yang besar. Karena apa? Kalau kita hening, keputusan yang diambil oleh kita tidak akan salah. Ya, karena perasaan terdalam selalu muncul dalam keheningan. Jadi, ayah bunda semuanya, untuk kita tidak terjebak omong kosong, maka kunci latihannya adalah kita banyak diam, tetapi diam dalam keheningan, bicara secara langsung dengan jati diri kita sendiri. Dalam keheningan, di balik apa yang bisa didengar, terletak jawaban yang telah lama kita cari. Kadang-kadang dalam keheningan, maaf ya, kalau saya pengalaman ya, kalau sedang mencari jawaban yang dicari, saya suka ketemunya di toilet, di WC. Jadi kalau ada orang mengatakan WC itu tempat yang kotor, itu keliru. Karena di WC itu kita paling jujur. Betul nggak? Bau kita yang tahu. Betul nggak? Tubuh kita seperti apa, kita yang paling tahu detailnya. Betul nggak? Ya. Saat kita buka baju semuanya, kita melihat diri kita sesungguhnya. Disitulah kita sedang jujur pada diri kita sendiri. Betul nggak? Panunya sebelah mana, kita yang tahu. Boroknya sebelah mana, kita yang paling tahu. Betul apa tidak? Iya. Bentuk tubuh kita seperti apa, kita yang tahu. Kalau sudah dibungkus kayak gini kan nggak kelihatan. Tapi saat itu kita di situ jangan-jangan tempat yang paling jujur untuk hening pada diri sendiri. Dan jangan heran kalau di situ kadang-kadang kita suka mendapatkan begitu banyak intuisi. Bahkan jawaban lama yang kita cari itu bisa jadi muncul secara tiba-tiba di situ. Itu yang disebut dengan duduk tanpa bicara. Itu yang disebut dengan hening. Dan ini akan mengisi kekosongan dari omongan-omongan kita. Tidak mengatakan apa-apa terkadang berarti paling banyak. Jadi justru kalau kita tidak mengatakan apa-apa, memiliki arti lebih banyak daripada mengatakan apa-apa. Kan ada orang hanya dengan diam, tetapi diamnya itu memiliki arti yang banyak. Seorang yang sudah bijaksana ketika dia didatangi muridnya bicara ini, bicara itu. Seorang yang sudah bijaksana, selevel guru, diam saja. Dan diamnya itu memiliki arti yang banyak kalau muridnya cerdas. Makanya ya, kalau kita cerita buku-buku warisan para aulia, bagaimana para murid itu belajar dari gurunya. Kadang-kadang murid bisa menangkap dari gurunya pada saat duduk tanpa bicara. Karena itu memiliki arti yang sangat luar biasa. Makanya diam adalah senjata kekuatan pamungkas. Kenapa? Nih saya kasih tahu. Kalau kita sedang rame-rame dengan seseorang, ingat kata-kata saya. Diam adalah senjata pamungkas. Diam aja. Selesai. Tapi ada juga yang ingin agar kita bicara terus. Kan begitu. Ya. Belum selesai cenah. Mau angges-angges. Diam itu bukan berarti lemah. Terkadang kita tahu apa yang harus kita katakan, tapi kita tidak ingin melukai perasaan seseorang. Jadi kalau orang yang selalu diam, itu bukan berarti lemah. Karena dia cuman menimbang rasa. Apakah kalau saya berkata begini menyinggung orang lain atau tidak? Itulah ya, kadang-kadang orang-orang yang lembut seperti itu ya. Jangan dipaksa dia harus berkata. Karena apa? Karena dia justru kalau disuruh berkata ada ketakutan, takut menyinggung perasaan orang lain. Inilah sebetulnya teknik-teknik untuk mengisi supaya kita tidak kosong. Daripada saling menyakiti, lebih baik diam untuk menahan segalanya. Karena kalau kita banyak bicara, awalnya mungkin hanya lewat mulut, tapi berikutnya kan bisa fisik. Kalau tersulut oleh emosi.
Nah, daripada saling menyakiti, lebih baik diam untuk menahan segalanya. Terkadang diam itu penting. Ketika marah, diamlah. Atau malah justru menambah masalah. Jadi ketika marah, cara menyelesaikan masalah ketika marah adalah diam. Jadi diam ini keren sekali ya. Nah, disitulah kita akan banyak sekali mendapatkan energi sebetulnya supaya kita tidak omong kosong. Baik para sahabat semuanya, hari ini saya sudah bicarakan tentang omong kosong. Saya bicara juga tentang ciri-ciri orang yang omong kosong. Dan ciri yang ini yang paling penting untuk dicamkan, ya. Jangan meremehkan orang lain, jangan orang yang jadi haus pujian, jangan mudah marah ketika diberi kritikan, jangan sulit mengakui ketika tidak tahu. Bilang kalau tidak tahu, kalau tahu bilang tahu. Karena orang yang mengatakan saya tidak tahu dan betul-betul dia tidak tahu, justru dia sedang membuka berkah dari semesta. Tidak suka mendengarkan pendapat dari orang lain, buang sifat seperti itu supaya kita menjadi terbuka. Jangan-jangan selama ini yang ada dalam diri kita cuman kekosongan saja. Itu perlu ada energi, perlu ada isi. Makanya dalam ilmu agama ada ilmu syariat, ada ilmu thariqat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Tingkatan ilmu juga seperti itu. Oleh karena itu, maka kita harus mengerti, setiap ada syariat pasti dong ada hakikatnya. Setiap ada simbolik pasti dong ada makna yang sebenarnya. Supaya kita tidak omong kosong, yuk tangkap maknanya. Sama seperti orang pergi haji, pergi umroh. Ihram ada maknanya, kain ihram 2 lembar ada maknanya. Laki-laki pakai kain ihram, perempuan tidak, ada maknanya. Ya toh? Tawaf bentuknya lingkaran ada maknanya. Tawaf mulainya dari Hajar Aswad ada maknanya. Lewat multajam ada maknanya. Lewat pintu Ka'bah ada maknanya, lewat makom Ibrahim ada maknanya, lewat Hijr Ismail ada maknanya. Kenapa istilam ketika memasuki rukun Yaman, Bismillahi Allahu Akbar, ada maknanya. Kenapa doa dari rukun Yaman sampai ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal, itu ada maknanya. Kalau kita memaknai semuanya itu sehingga kekosongan kita menjadi isi, di situ kita menjadi bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum. Supaya ngerti ya, kalau mau qada dan qadar, qada adalah ketetapan Allah, qadar udah nggak usah ngaji sama saya, bubar aja dari sini. Karena saya mau ngasih sesuatu yang 30 tahun saya ngajinya. Oke, lanjutkan dulu. Jadi data bisa sama dengan fakta, data bisa tidak sama dengan fakta. Kapan data sama dengan fakta? Kalau tidak ada treatment. Kapan data sama dengan fakta? Kalau ada treatment. Nah, saya diberi karunia oleh Allah bisa membaca data karma seseorang. Jadi saya bisa baca tuh 1000 tahun yang lalu kamu di mana dan kehidupannya seperti apa. Saya tahu. Saya diberi karunia itu. Bisa baca. Sehingga yang sudah dibaca data karma oleh saya kasih tahu. Di data terbaca sebetulnya Anda itu di umur sekian bakal kena penyakit kanker. Di data. Apakah faktanya di umur sekian bakal kanker? Belum tentu. Kalau mau ada treatment, makanya saya kasih treatment. Ubah pola hidup kamu. Bisa jadi di umur sekian tidak jadi. Itu kan data. Ketika diekstrapolasi ke sana tanpa treatment bisa jadi itu. Contoh, saya bisa tahu seseorang ini di kehidupan yang dulu seperti apa kehidupannya. Misalnya dia itu banyak sekali berbagi pada orang. Dia punya tabungan dari kehidupan yang dulu itu, udah punya tabungan. Nah itu data. Faktanya di kehidupan yang akan datang, dia memiliki begitu banyak keberuntungan. Sedikit saja dia berupaya, rezeki datang. Beda dengan orang lain. Sudah berupaya dari pagi sampai petang, tetapi rezekinya susah dan seret. Kenapa dia tidak punya keberuntungan? Bukan Allah menguntungkan seseorang dan tidak menguntungkan seseorang. Yang ini di kehidupan yang dulu sudah punya tabungan kebaikan, sekarang diberikan tabungan itu. Karena dia sudah menciptakan sebab baik, akibatnya menjadi baik. Nah orang-orang yang hari ini, mohon maaf ya, bertamu kepada orang, ke rumah orang, boro-boro dikasih air teh, diajak ngobrol aja dari pagi sampai petang, boro-boro dikasih makanan, nggak usah protes. Itu datamu. Ya datamu. Karena kamu dulu juga kalau berunjung ke
kalau orang berkunjung ke rumahmu, ya diajak ngobrol. Ya kamu sekarang diajak ngobrol juga. Jadi tidak ada di kehidupan yang sekarang itu datang ujug-ujug tanpa kita mengundang. Sebetulnya semua akibat yang terjadi sekarang sebetulnya adalah kita yang menciptakan sebabnya. Ngerti sampai sini? Pelan-pelan masuknya ya, supaya ngerti. Jadi sebetulnya apa qada dan qadar? Nih saya baru mau buka. Jadi bagi saya, makanya bukan bagi semua orang nih, bagi saya. Kalau kalian gak cocok, ya udah jangan diterima dulu. Kalau cocok, alhamdulillah. Bagi saya, makanya gak boleh ada yang protes ya. Nih di YouTube gak boleh. Bagi saya, ini cocok, masuk akal, terima. Gak cocok, udah simpen aja dulu. Mungkin baru terima 1000 tahun yang akan datang, gak apa-apa. Saya doakan semoga aja lahir lagi jadi manusia. Jadi bagi saya qada itu adalah data. Sedangkan qadar itu adalah fakta. Ulangi lagi. Jadi qada itu data sebetulnya. Qadar itu fakta. Nah, sekarang kita berselancar dulu. Kita lihat beberapa artikel dari banyak ilmuwan. Saya pernah kuliah namanya fisika polimer. Apa yang saya pelajari? Yang saya pelajari itu adalah menyelidiki rantai protein dalam DNA. Di mana DNA? DNA itu ada dalam sel. Kalau kita mau menyelidiki satu atom hidrogen misalkan, itu mudah, tunggal atomnya. Tapi kalau hidrogen sudah jadi molekul H2, itu sudah dua itu. Orbit molekulnya tidak sesederhana kalau dia tunggal, itu sudah diatomik, bukan monoatomik. Sekarang kalau sudah bicara sel, itu sudah poliatomik. Bisa dibayangkan gimana orbit molekulnya. Gak usah masuk situ, kalian pusing. Harus belajar fisika kuantum, harus belajar aljabar linier. Bukan aljabar yang S kuadrat ditambah 4X ditambah 3 sama 0, berapa X1 berapa X2 yang gitu aja kalian gak lulus. Ya kan? Bukan aljabar persamaan kuadrat seperti waktu di SMP kelas 1. Bukan. Aljabar linier itu berbicara tentang ruang momentum. Ya. Bukan ruang koordinat X, Y, Z lagi, bukan ruang biasa. Itu sudah ruang fase itu, ya. Itu perlu belajar matriks 1000 kali 1000, bukan 4 kali 4. Menentukan determinan matriks 4 kali 4 aja dulu waktu belajar matriks di SMA, kalian nggak lulus. Baru 4 kali 4, apalagi 1000 kali 1000. Itu nggak bisa lagi pakai manual, harus pakai komputasi. Itu waktu saya belajar. Disitulah saya tahu bagaimana hebatnya DNA. Ternyata DNA itu adalah rantai polimer. Di situ ada berbagai macam atom-atom yang disusun untuk membangun DNA. Isinya apa DNA? Sekarang semua ilmuwan mengatakan satu DNA dalam satu sel bisa menyimpan 3 miliar data. Jadi kalau tubuh kita sekarang ada 100 triliun sel, berarti ada 3 miliar kali 100 triliun. Itu HP kalian, walaupun ada kalkulatornya, suruh menghitung ini, langsung mati tuh HPmu. Coba ketik 3 miliar kali 100 triliun. Jangan-jangan kalian 1 triliunnya gak ngerti nolnya berapa. Betul nggak? Begitu diketik, HP-mu itu hang. Jadi begitu banyak data di tubuh kita. Jadi oleh karena itu maka tubuh manusia ini isinya adalah data. Kenapa wajah kalian beda dengan wajah saya? Kenapa 8 miliar penduduk bumi hari ini wajahnya beda-beda? Itu yang menentukan wajah kita beda, bukan Allah. Yang menentukan wajah kita beda adalah data kita. Allah sang keberadaan, sang kehadiran hanya sebagai katalisator untuk mewujudkan itu terjadi. Maaf ya, tidak bisa dipungkiri. Kalau kita menilai orang, pastikan ada dua. Yang ini cantik, yang ini kurang cantik. Udah sopan nih saya ngomong. Yang ini ganteng, ini kurang ganteng. Masa iya Allah mau bikin si ini ganteng, si ini kurang ganteng? Masa Allah yang punya, yang maha pengasih, maha penyayang begitu? Yang ini cantik, yang ini kurang cantik, masa begitu? Tidak.
Dia sang kehadiran, sang keberadaan ngikuti maunya kita, ngikuti data kita. Makanya data kita akan sama dengan fakta. Jadi sebetulnya kita datang ke dunia ini bawa tubuh, isinya tubuh apa? Sel. Dalam setiap sel ada DNA. DNA isinya adalah data. Data isinya adalah informasi. Data apa yang dibawa oleh kita ke sini sekarang? 3. Satu. Semua utang-utang masa lalu kita bawa sekarang untuk dibereskan. 2. Jalan bengkok yang pernah kita lalui di masa lalu, hari ini akan kita luruskan. Yang 3, pekerjaan yang belum selesai di masa lalu, hari ini akan dibereskan. Itu klasifikasi data. Di dalam tubuh kita ada yang namanya batara guru di sini, pineal gland namanya. Sistem kelistrikan manusia. Makanya manusia itu cuma 2, listrik dan kimia. Makanya orang sakit berarti ada gangguan kelistrikan di tubuhnya atau gangguan kimia dalam tubuhnya. Makanya ketika ada gangguan kimia, tubuh memproduksi zat-zat kimia yang tidak menguntungkan. Seperti zat-zat yang disebut dengan adrenalin. Ada zat-zat yang menguntungkan, dopamin, serotonin, oksitoksin, ya, endorfin, itu zat-zat yang menguntungkan. Itu tergantung reaksi kimia dalam tubuh kita normal atau tidak. Yang kedua, ada sistem kelistrikan. Nah, sistem kelistrikan dalam tubuh kita juga luar biasa. Bayangkan ya, satu sel itu punya kelistrikan 1,4 volt. Sekarang kalau 100 triliun sel kali 1,4 volt, berapa triliun volt dalam tubuh kita? Itu yang disebut dengan daya yang menyebabkan kita bisa berjalan, mengangkat air di gelas, mengangkat air di ember, bisa mengangkat air di gayung, mandi dengan nyaman. Kadang-kadang kita tidak syukur ya itu ya, bisa mandi di kamar mandi, ngambil air, itu aja kadang-kadang kita sudah lupa. Baik, kita lanjut. Jadi kodo apa? Data. Kodar? Fakta. Kenapa sekarang saya miskin? Fakta? Fakta. Lihat datanya. Oh, ternyata memang datanya kita ini di kehidupan yang dulu pernah kaya sih, tapi pelit. Oh, ternyata di kehidupan yang dulu pernah kaya, tapi tidak berbagi. Pernah kaya, tetapi merugikan orang. Maka dia jatuh miskin hari ini karena dia harus banyak bayar data karma. Sama tuh data dengan fakta. Itu yang disebut dengan nasib. Siapa kalau itu pencipta data? Kita aja, saya gitu. Apa susahnya sih? Saya harus ikutan terus. Saya nggak mau ikutan. Kita, saya gitu. Jadi siapa pencipta data? Saya, gitu tegas aja. Saya berani bertanggung jawab. Kita yang babarengan wae. Kalau banyak uang saya ikutan. Saya gitu. Hese nyebut saya teh. Ya? Siapa pencipta data? Bagaimana cara kita mencipta data? Lihat saya semuanya. Cara kita mencipta data itu begini. Ini ruang kehidupan nih, ruang kehidupan. Ini ruang kehidupan nih. Kita ambil nafas dari mana? Dari ruang kehidupan. Masuk nafas ke sini. Begitu napas masuk ke sini, napas itu akan mengontrol semua yang terjadi di ruang tubuh kita. Terutama di ruang daya cipta di sini. Dan semua yang sudah dikontrol oleh napas dibawa keluar. Kan napas keluar sini. Set ke sini, disimpan datanya di sini. Napas masuk lagi. Set. Direkam, bawa lagi ke sini. Masuk lagi, direkam, bawa lagi ke sini. Terus begitu. Jadi setiap kali nafas masuk, dia merekam data. Apakah ada kebencian di dalam? Terekam. Ada iri hati di dalam? Terekam. Karena apa? Orang melakukan kebaikan, bernafas. Orang melakukan keburukan, bernafas. Bukankah nafas itu sudah mengizinkan pilihan apapun yang mau kita lakukan? Tapi nafas merekam. Saya bicara nafas ya, bukan bicara oksigen. Karena banyak orang yang, mohon maaf ya, kadang-kadang dangkal sekali
Dia bilang napas oksigen. Kalau napas oksigen, semua orang bisa beli oksigen. Semua orang bisa beli ventilator. Berarti semua orang bisa tidak mati-mati. Kenyataannya kan mati juga. Betul. Berarti napas bukan oksigen. Oksigen itu hanya sarana saja, ya, sarana secara fisik untuk melancarkan proses bernafas. Tapi napas bukan oksigen. Ulangi lagi. Napas masuk dari ruang kehidupan, merekam, keluar. Masuk lagi, merekam, keluar. Masuk, tersimpan di sini. Tersimpan di otak semesta. Dan semua data, baik data yang baik maupun data yang buruk, akan dikembalikan kepada kita untuk kita pertanggungjawabkan. Kapan? Di kehidupan yang mana saja. Itu yang kemudian jadi data. Saya kira itu yang disebut dengan qada. Qadarnya adalah ketika data itu tidak ditreatment, jadilah qadar. Ketika ditreatment, tidak jadi qadar. Fakta bisa berbeda dengan data. Sampai sini ngerti dulu. Ya. Ini loncatan besar. Pemahaman loncatan besar. Dan sekali lagi, kalau berbeda dengan saya, sabar. Jangan menyalahkan saya. Karena saya sudah bilang, ini menurut saya. Dan saya bicara ini harus menunggu 30 tahun. Kalian tinggal nerima aja. Betul nggak? Oke. Jadi sel dan DNA sebagai penyimpan data kehidupan. Jadi sekali lagi tubuh manusia ini data isinya data. Karena ilmuwan sudah menemukan di setiap sel ada 3 miliar data. Data adalah informasi. Siapa pencipta informasi? Pencipta informasi adalah saya di kehidupan sebelum ini. Di kehidupan yang mana? Entah di kehidupan yang mana. Karena kita sudah lahir, hidup, lahir berulang kali ke sini. Dan kenapa kita harus lahir lagi ke sini? Karena data itu belum selesai. Belum selesai diurai semuanya. Gitu. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah data dan fakta sama atau berbeda? Bisa sama, bisa berbeda. Tergantung apa kita mau treatment data kita atau tidak. Ngerti? Kan tadi saya bilang, di umur sekian kamu akan sakit. Itu data. Ternyata di umur sekian dia tidak sakit. Karena apa? Begitu diberitahu di umur sekian dia akan sakit, dia langsung mengubah pola hidup. Nah, begitu pola hidup dirubah, spiritnya bagus, mentalnya bagus, energi yang mengalir dalam tubuh bagus, fisiknya juga akan ikut bagus. Jadi sebetulnya semakin jelas kalau sakit bukan buatan Allah, sakit adalah buatan kita sendiri. Tapi kita yang buat, Allah tetap saja hadir untuk menyembuhkan. Gak keren tuh Allah. Kita yang bikin sakitnya, dia hadir untuk menyembuhkan. Gak keren tuh Allah. Makanya hati-hati ketika kita bicara. Kita kan suka doa tuh di WA. Semoga Allah segera mencabut penyakitnya. Kata Allah, emang gue pikirin kapan saya nyolok nak? Kapan saya nusuknya? Kok tiba-tiba mencabut? Kan cabut itu nusuk dulu. Betul? Kapan Allah nanamnya tiba-tiba harus panen? Allah itu hanya menyembuhkan. Tidak ngirim penyakit. Makanya kalian kalau mau kirim doa, doakan orang sakit, jangan ngasal. Begitu kalian bilang semoga Allah mencabut penyakitnya, berarti kalian sedang nuduh sama Allah, Allah yang nanam. Mal cager. Kita doa teh mal bener. Betul? Ganti, semoga Allah menyembuhkan, itu bagus. Semoga Allah menyembuhkan itu berarti percaya kalau Allah adalah sang penyembuh. Tidak menuduh Allah sebagai penanam penyakit. Penyakit mah buatan kita, dari data kita. Ilmuwan sudah membuktikan orang yang sakit jiwanya, bukan sakit jiwa gila di rumah sakit, bukan. Ya normal kayak gini. Tetapi ada masalah dengan jiwanya. Ada masalah dengan spiritnya. Masalah dengan spiritual itu berkontribusi 50% terhadap sakit fisik. Ada masalah dengan mental berkontribusi 25% terhadap sakit fisik. Ada masalah dengan hubungan sosial. Masih ngewa kabatur 15% kontribusi terhadap fisik. Jadi kalau spiritnya buruk, mentalnya buruk,
kemudian ditambah lagi 15%, hubungan sosial tidak bagus, itu sudah 50 tambah 25 tambah 15, 90%. Makanya orang yang sakit fisik hari ini dapat dipastikan 3 unsur yang besar itu bermasalah. Silakan, kalian nggak akan bisa menolak ini. Ini hasil riset ilmuwan. Jadi siapa pencipta data? Siapa? Saya. Sekarang siapa pencipta fakta? Kok jadi hilang suaranya? Pencipta data saya. Pencipta fakta saya. Tinggal sekarang mau nggak data sama dengan fakta. Disitulah kemudian Allah hadir menyatakan siapa yang mau mengubah nasibnya, ya insya Allah diikuti oleh Allah. Allah akan membantu untuk mengubahnya. Mari kita lihat sekarang, masuk ayat-ayat Quran. Sampai sini dulu, ngerti nggak sekarang tentang qada dan qadar? Jadi apakah di dalam qada dan qadar ada ketentuan Allah? Ada. Bagaimana cara Allah bekerja? Ngikutin maunya kita. Jadi tetap saja kuasa tertinggi ada pada kita. Makanya Allah bilang, aku bergantung kepada kamu. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan, kan gitu? Kamu adalah apa yang kamu persangkakan kepadaku, kan begitu? Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku bergantung sangkaan kamu. Karena dia adalah kehadiran, dia adalah keberadaan. Kehadirannya untuk mewujudkan semua sangkaanmu. Jadi siapa pencipta kehidupan itu? Saya, bukan Allah. Allah itu hanya Rob. Rob itu adalah kehadiran, Rob itulah keberadaan. Kehadirannya sudah cukup membuat semua terjadi. Kamu ingin baik hidupmu? Yes, kata Allah, aku katalisator. Kamu ingin buruk hidupmu? Yes, aku katalisator. Allah ngikutin kita aja. Tapi hebatnya Allah selalu mengingatkan kita supaya kita tambah baik. Itu hebatnya Allah. Disitulah kasih sayangnya Allah itu hadir. Oke? Nah, jadi ya, bagaimana peran Allah dalam proses penentuan kehidupan seseorang? Ngerti sekarang perannya? Peran Allah dalam menentukan kehidupan seseorang bukan menentukan si A miskin, si B kaya, bukan. Yang ingin miskin, sok. Yang ingin kaya, sok. Yang ingin sehat, sok. Yang ingin kaya, sok. Jadi semesta ini oleh Allah diciptakan berdasarkan hukum sebab akibat. Siapa yang menciptakan sebab baik, maka dia akan menerima akibat baik. Siapa yang menciptakan sebab buruk, maka dia akan menerima akibat buruk. Di situ Allah bekerja sebagai katalisator. Itulah yang disebut dengan Rob al-Alamin. Suka baca kan? Suka. Bacanya aja kalian keliru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hirob. Hirob itu perang. Makanya perang terus. Coba luruskan bacaan Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi segala puji milik Allah itu kalimat yang terpisah. Rabbil Alamin juga terpisah. Alhamdulillahi segala puji milik Allah. Rabbil Alamin, dia adalah keberadaan, dia adalah kehadiran di semesta ini, bukan pencipta. Coba baca Al-Fatihah yang dibetulkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gimana sih kalian? Iyyaka dengan na'budu terpisah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terpisah. Ini disatukan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gimana? Dari sisi grammar aja itu tidak memenuhi syarat. Belum lagi siapa itu kana dan kanas. Di daftar setan tuh ada tuh si kana dan si kanas. Jadi kalian sholat manggil setan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah kalau baca Al-Fatihah gitu aminin.
Alhamdulillahi Rabb, jangan diaminin, perang terus kamu. Jadi kadang-kadang kita itu lebih mengedepankan lagunya, melengkingnya daripada energinya. Ya, ini yang suka jadi imam, betul kan tuh Al-Fatihah. Mengerti sekarang bagaimana peran Allah? Lihat saya semuanya. Kamu mau baik? Ya. Kamu mau buruk? Ya. Kamu mau sehat? Ya. Makanya diciptakan semesta ini berdasarkan hukum sebab akibat. Pagi-pagi, maaf, sudah makan cireng. Lem tuh, cilok. Beda namanya, sarua, lem kene, tambah gehu, bala-bala, bubur, nasi goreng, ulen. Ya kamu ambeien. Setiap mau pup aja harus ngeden. Belum minum, belum apa, sudah makan itu. Kenapa sih pagi-pagi minum air hangat dulu? Makan buah. Mau makan yang kayak tadi boleh, sedikit. Tetapi landasan di dalam lambung udah bener. Stop 80%. Gitu. Kosongkan biar bisa nafas. Ada yang ngeluh sama saya, "Ayah, saya olah nafas pendek terus." Saya tanya, "Kamu gimana makannya?" "Ya makan setengah bola nasinya." "Ya nanti perut setengah bola juga." Piring pindah ke beteng. Jadi kembali lagi pada orang Okinawa tadi. Jadi ternyata manusia masih boleh berikhtiar. Data mungkin mengatakan dia mungkin umurnya pendek. Data. Tapi fakta masih bisa ditreatment. Karena Allah bilang, kalau kamu mau mengubah nasib ya bisa. Berarti kita boleh kan mengubah data. Dan untuk mengubah data harus ada treatment. Supaya kodo yang sudah ada, itu dirubah. Kodarnya tidak seperti kodo. Itulah kodo dan kodar. Kenapa dua kata ini berbeda? Kalian kan udah hafal banget dari dulu. Rukun iman ada 6. 10 agamamu nilainya. Betul nggak? 1 iman ke Allah. 2 iman ke malaikat Allah. 3 iman apa? Kitabnya Allah. 4 iman sama Rasulnya Allah. 5 iman sama hari kiamat. Kiamat apa? Poe akhir. Kiamat poe akhir. Kiamat itu hari kebangkitan. Nah, qada dan qadar. Ima percaya sama semua ketentuan Allah. Tos we percantan ke Allah. Nah, eta imah keruntuh da abdi mah qada sareng qadar ti Allah. Gitu Allah. Oke, mulai sekarang rubah ya. Oke, baik. Lanjut dulu. Sebelum saya lanjut, saya simpulkan dulu. Jadi qada apa? Data. Qadar? Fakta. Jadi data dan fakta bisa berbeda. Data dan fakta bisa sama. Ya kan? Dari mana data? Semua dari kehidupan kita yang telah. Ya kan? Fakta yang belum. Masih bisa diubah. Yuk, kita sekarang baca ayat ini. Maaf ya kalau terjemahnya agak berbeda. Saya ingin bacakan bahasa Arabnya ya supaya semua ngerti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu muaqibatun min baini yadai wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Muaqibatun, maaf ya. Saya baca semua terjemahan yang ada menerjemahkan muaqibatun itu apa? Malaikat. Saya bingung. Saya bingung. Cuman kalau kalian kan nggak bingung kan? Semua menerjemahkan muaqibatun itu malaikat. Jadi terjemahan yang ada kebanyakan begini. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Nah karena ada bergiliran, maka cocok kayaknya kalau muaqibatun diganti dengan malaikat. Karena yang bergiliran katanya malaikat. Kan gitu? Padahal bahasa Arabnya nggak ada malaikat di sini.
Lahu muakibatun, bagi manusia ada akibat. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya bergiliran. Itu terjemahan saya. Dan cocok dengan bahasa Arabnya kan? Kan yang mengikuti kita tuh akibat-akibat, bukan? Bergiliran enggak? Atau belum ngerti? Kamu makan sembarangan, sakit perut kan akibatnya? Udah nunggu kan akibat itu? Betul? Iya. Kang Dadan lambat ke stasiun. Ya ada akibat yang menunggunya, ditinggal kereta api. Kan akibat. Sekarang saya mau nanya sama kalian, bukankah kalian sekarang sedang ditunggu oleh akibat dari sebab yang kalian buat? Betul nggak? Kamu makan banyak, akibatnya ya perutnya jadi, itu akibat. Ngerti maksud saya? Nonton TV kelamaan, matanya jadi runyam, akibat kan? Ngerti maksud saya? Begadang terus menerus, akibatnya apa? Akibatnya tubuh jadi kurang fit, kan begitu? Nah sekarang saya mau tanya, apakah kita sekarang sedang ditunggu oleh malaikat atau ditunggu oleh akibat? Kan akibat yang menunggu kita itu. Nanti ada bab khusus malaikat. Kalau saya bahas ini nggak cukup. Nanti kuliah malaikat perlu 10 SKS. Ini dulu. Lahu muakibatun mim baini yadai ya min khalfihi ya yahfadunahu. Masuk akal nggak? Kalau saya terjemahkan apa adanya? Masuk akal nggak? Yuk kita baca lagi. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya bergiliran. Kerjanya bagus, tekun. Akibatnya apa? Duitnya banyak. Kan itu yang sedang menunggu kita. Kerjanya malas, berhalusinasi terus, diajak bisnis, mental blocking, selalu mencari alasan untuk tidak ikut. Ya akibatnya miskin. Itu yang akan mengikuti kita. Jadi sebetulnya kita ini sekarang sedang ditunggu oleh semua akibat dari sebab yang kita ciptakan.